melakukan perekanan supaya nanti ada yang bisa di download. Dua buah kawat lurus diberi arus 2 dan 3 searah, lalu terpisah sejauh 10 cm. Tentukan letak titik yang kuat medan magnetiknya 0. Ya, langkah pertama kita gambar dulu keduanya. Ya, dua kawat misalnya aja ya, kita buat misal ya. Misalnya dua kawatnya kayak gini. Ini kawat 1. Ini kawat 1, lalu sebelahnya kawat 2. Nah, sebelahnya kawat 2. Kawat 1 dan kawat 2 masing-masing diberi arus 2 dan 3. Katakanlah yang kiri 1, yang kanan 2 ya. Jadi ini 2 ampere. 2 ampere maksudnya arusnya. Yang di kanan ini 3 ampere arusnya ya. Kemudian searah, jadi sama-sama, misalnya kalau satu ke atas ya yang satunya kita buat juga ke atas gitu. Jadi misalnya ini arus yang satu ke atas, ya kita kasih tanda nah gini ke atas arusnya, yang ini juga ke atas. Nah gini. Terpisah sejauh 10 cm, jadi jarak keduanya adalah 10 cm. Kita tulis aja ini 10 cm. 10 cm ini berarti dari jarak kawat 1 ke kawat 2 kita kasih. Nah, ini ya kita kasih gini. Anggaplah ini jarak antara kawat A, jarak antara kawat 1 dan kawat 2. Nah, ini 10 cm ya. Kemudian tentukan letak titik yang kuat medan magnetiknya 0. Kalau keduanya searah, maka kita gambar dulu medan magnetik yang diakibatkan oleh kedua kawat ini. Yang pertama kawat yang kiri atau kawat 1 ya. Dengan aturan tangan kanan gitu ya. Aturan tangan kanan kita menggunakan nih yang kemarin saya sempat bahas ya. Saya tulis di sebelah kanan. Nah, ini ya. Ini kurang begitu. Nah, saya ulangi dulu. Nah, biar lurus. Nah, saya kasih gini biar lurus. Agak besaran dikit. Kalau ada kawat lurus berarus ke atas itu, ini misalnya arusnya ke atas. Kawat lurus dialiri arus ke atas, I-nya ini ke atas, maka di sekitar kawat akan ada medan magnet yang arahnya dengan aturan tangan kanan, maka di sebelah kanan ini masuk, ya di sebelah kiri keluar. Tandanya adalah silang dan titik. Jadi yang sebelah kanan ini masuk jadi silang. Oh, ini terlalu besar, saya perkecil dulu. Nah, segini aja. Yang di sebelah kanan ini masuk ya. Tandanya berarti silang semua. Silang ini maksudnya masuk ke bidang. Jadi di sepanjang yang kanan ini silang-silang, lalu sepanjang kiri ini titik. Titik itu artinya keluar dari bidang. Nah, ya dengan aturan tangan kanan begitu. Ini tandanya dari medan magnetik itu B. Nah, sedangkan yang kalau arusnya ke bawah berarti kebalikannya, ya. Nah, ini kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 10. Dengan aturan tangan kanan berarti sebelah kiri dari soal dari arus sebelah
sebelah kiri dari arus kawat pertama itu tandanya titik, sebelah kanannya tandanya silang. Gitu ya, ingat-ingat. Maka saya akan menuliskan di sini dengan simbol yang berbeda. Simbol yang pertama untuk, nah ini simbolnya ini saya tulis dengan di sini itu titik, nah di sini silang. Nah, ini medan yang pertama atau kawat 1, saya kasih tulisan B. B itu medan magnetik ya. B1. B dari kawat 1. Lalu dari kawat 2 dengan cara yang sama, sebelah kiri dari kawat 2 itu tandanya titik, sebelah kanannya silang. Saya kasih gambar yang warna berbeda. Nah ini titik, sebelah sininya silang. Nah. Dari sini terlihat ya, terlihat sekali bahwa yang mungkin titiknya adalah 0, letak titiknya 0 adalah berada di antara kedua kawat. Ya, berada di antara kedua kawat. Kenapa? Karena yang satu silang, satu titik. Gitu ya. Jadi kalau di sebelah kiri kawat nomor 1, nah ini kan semua medannya titik. Jadi dari B1 dan B2 tetap titik semua. Gitu ya. Tapi kalau di tengah, ini kan dari B1 silang, dari B2 titik. Yang sebelah kanan dari kawat 2 bagaimana? Nah, kalau dari kawat kedua ini sebelah kanannya kan tetap sama, miliknya ini juga silang. Nah, ini. Kalau silang kan searah masuk semua. Kalau titik searah keluar semua. Kalau satu silang satu titik berarti satu masuk satu keluar. Ketika satu masuk dan satu keluar, maka itulah kemungkinan terjadinya kalau dijumlahkan bisa 0. Gitu ya. Kenapa? Karena satunya masuk, satunya keluar. Jadi berlawanan. Gitu ya. Jadi saya ulangi, medan di sebelah kiri kawat ini titik semua, kalau dijumlah mesti tambah besar. Medan di sebelah kanan kawat kedua ini silang semua, masuk semua, jadi kalau dijumlah mesti tambah besar. Lah di tengah ini satu masuk, satu keluar, jadi kalau dijumlah memungkinkan 0. Maka tempat satu-satunya yang paling mungkin adalah di antara kedua kawat. Ya, belum tentu di tengah karena arusnya nggak sama. Tapi di antara kedua kawat. Gitu ya. Kita tidak tahu, anggap aja posisinya ini. Ya, posisinya di sini. Nah, pada titik ini kita anggap kita beri tanda titiknya P misalnya ya, titiknya P. Nah, P gitu. Warnanya yang agak berbeda. Nah, titiknya kita anggap aja titik P. Titik P ini memiliki jarak terhadap, nah, ya memiliki jarak terhadap kawat 1 ini, nah ini terhadap kawat 1. Dia juga memiliki jarak terhadap kawat 2. Nah, ini jarak terhadap kawat 2. Nah, perhatikan garis yang warna hijau ini ya. Kita tidak tahu ini yang akan nanti kita hitung berapa besarnya. Ya, misalnya jarak yang terhadap kawat B1 kita kasih X1 misalnya ya. Lalu terhadap B2 ya kita belum tahu. Maka terhadap B2 totalnya kan 10. Jadi terhadap B2 ya mesti 10 dikurangi X gitu ya. Jadi sisanya aja maksudnya. Kenapa? Karena totalnya 10. Dari B1 ini X, maka dari B2 10 min X. Jadi kita tulis di sini yang mungkin 0 gitu ya. Yang mungkin 0 adalah yang mungkin 0. Titik yang mungkin 0 adalah, kita tulis di sini
titik yang mungkin 0 adalah di antara kedua kawat. Karena ya, arah medan magnet berlawanan. Nah, ini. Sehingga kita tuliskan di sini. Ya, kalau kita tuliskan berarti B1 ya supaya 0 ya. Berarti kalau dijumlahkan supaya 0, B1 ini harus sama dengan B2. Karena biar dijumlahkan 1 dikurangi 2 sama dengan 0, berarti keduanya harus sama. Gitu ya. Misalnya B1 10, maka B2 harus min 10 kalau dijumlahkan 0. B1 25, maka B2 harus min 25 kalau dijumlahkan 0. Jadi besarnya harus sama. Tapi arahnya berlawanan. Nah, kita masukkan B di kawat lurus itu rumusnya adalah B sama dengan μ0I gitu ya. Saya tulis di sini μ0. Nah, ini μ0 I. I-nya berarti kalau 1 ya I1 gitu ya. I1 I1. Saya kasih juga. Nah, per 2 pi A1 per 2 lalu pi A-nya 1. Saya tulis di sini A1. Pi-nya dengan harus membuat sendiri pi-nya. Nah, ini sama dengan saya tulis di sini supaya lebih cepat seperti biasa kita copy saja, crop. Nah, ini supaya mempercepat penulisan. Yang sama kan μ0 ya, kita tinggal ubah I2-nya ini 1 jadikan 2 dan A-nya juga jadi 2. Nah, gini. Kita bisa menemukan gini. 2 ini A-nya juga A2. Ya. Dari kedua persamaan ini ada yang sama yaitu μ0. Tidak usah hitung ya, kita coret saja kiri kanan. μ0-nya antara kiri dan kanan ini kita coret. Lalu ada lagi di sini yaitu 2pi ya, 2pi coret aja. Sehingga tinggal I1 per A1 ya. I1 adalah 2, kita masukkan nilainya. 2. Nah, ini dibagi A1. Kita tidak tahu berapa A1 ya, di situ X. Tulis aja 2 per X. Sama dengan I2 di situ 3. Nah, ini 3 per X, jaraknya terhadap 2 berarti 10 min X. Nah, kita tuliskan aja di sini. 10 min X. Nah, dari sini sudah terlihat. Kita kalikan silang aja ya. 3 kali X gitu ya. Ini kita kasih ke atas ini ya. Nah, ke atas ini. Kalikan silang sehingga kita mendapatkan 3X sama dengan 2 kali 10, 20. Ya, min 20 min minusnya kurang gede kayaknya. Saya perbesar sedikit. Nah, 20 minus 2X. Nah,
3x sama dengan 20 minus 2x. Nah, ini. Kemudian yang X berkumpul dengan X ya. X berkumpul dengan X sehingga kita mendapatkan min 2-nya kumpul ke ruas kiri ya. 3 ditambah min 2 kita mendapatkan 5x sama dengan 20. Jadi X-nya sama dengan 20 dibagi 5 ya, 20 dibagi sama dengan X-nya adalah 4 cm. 4 ini diukur dari kawat 1 ya. Kita beri keterangan 4 cm ini diukur dari kawat 1. Gimana kalau pertanyaannya dari kawat 2? Ya 10 dikurangi 4. Sehingga kalau dari kawat 2 kita bisa tuliskan gitu ya. 6 karena 10 kurangi 4 kan 6 ya. 6 cm tapi dari kawat 2. Nah, ini. Jadi jawabannya ada 2 opsi. Bisa dari kawat 1, bisa pula dari kawat 2. Tergantung pertanyaannya. Jadi ada 2 jawaban. Letak titik yang kuat medannya 0 adalah 4 cm dari kawat 1 atau 6 cm dari kawat 2. Jadi 2 itu. Ya. Oke, itu